Makanya faliyadzubillah, inilah sekarang ini, karena mereka itu nggak punya ilmu. Saya juga sangat prihatin. Ini risalah sautiyah, surat berbentuk suara yang saya sampaikan kepada ukhti al-muslimah, saudara kita yang muslimah, mereka yang pakai cadar. Jangan kau nodai pakaian Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Jangan kau buat pakaian Sayyidatuna Fatimahuz Zahra untuk popularitas, untuk menarik follower. Demi Allah, kau akan dikeluarkan daripada golongan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra nantinya, yang mana pada nantinya seorang wanita mendapatkan kemuliaan masuk dalam rombongan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, di mana pada waktu itu semua akan mendengarkan suara nakkisu ru'usakum, tundukkan kepala kalian, semua kepala menunduk. Wa ghaddu absarakum, pejamkan mata kalian. Semua bertanya, ada apa ini? Ada apa? Dengan ada jawaban yang mengatakan bahwasannya li anna binta Muhammad satamur ala sirat. Sayyidatuna Fatimahuz Zahra yang dulu menjaga auratnya akan melewati padang mahsyar. Semua orang laki, semua yang bukan muhrim, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian. Sayyidatuna Fatimahuz Zahra bersama rombongannya akan melewati daripada sirat tanpa ada yang boleh melihat, tanpa hisab, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti itu, wanita yang suka menodai daripada pakaian Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, maka akan dikeluarkan dari rombongan tersebut. Gak mungkin akan masuk. Kenapa? Bayangkan, sekarang ini banyak di aplikasi, di Instagram kah, di TikTok kah, di manakah itu. Kebanyakan sekarang ini seorang wanita, mereka ini kalau buka, kalau nggak pakai cadar, dia nggak cantik, kurang menarik. Sehingga dia pakailah itu cadar dengan niat yang jelek, karena kelihatan matanya aja. Dikasih softland, dikasih dikasih mata kucing, matanya katak, matanya ular, terserah. Ditaruh di situ, kelihatan cantik, bulu matanya ditekuk-tekuk, kemudian dia pakai cadar. Dia nggak usah ngomong, cukup nyanyi walaupun suaranya nggak enak, menarik sahwat, banyak follower, banyak yang nge-like. Anda telah dipuji oleh seseorang, maka nantinya Anda tidak akan dipuji oleh Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Ini risalah sautiyah, surat berbentuk suara kepada saudara kita yang muslimah. Istahyi minallah, malulah. Yang kalian pakai adalah pakaian yang pernah dipakai oleh Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, yang pernah dipakai oleh Sayyidah Sultanah, yang pernah dipakai oleh daripada Hababah Ummul Fuqara, Hababah Zainab binti Ahmad, daripada istri Sayyidina Faqihil Muqaddam. Malu pakaian mereka kalian pakai, sedangkan kalian gunakan untuk bermaksiat, untuk menarik orang laki supaya Anda mendapatkan follower, mendapatkan like, mendapatkan rating atas. Dengan Anda cadaran, Anda cukup bernyanyi, banyak yang suka, banyak yang tertarik. Demi Allah, ini akan menyebabkan Anda celaka dan Anda akan menangis nantinya karena Anda telah merusak daripada kiprah Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Mau ya? Hati-hati, para wanita, hati-hati. Perempuan dulu punya rasa malu, sekarang gampang. Cukup dikasih aplikasi apapun itu kah? Apapun itu, perempuan kalau pengen terkenal jangan terkenal di depan orang laki. Jangan. Cukup terkenal di sisi Allah. Hababah Zainab Ummul Fuqara. Dan juga Syekh Sultanah Rabi'atul Adawiyah. Beliau nggak pernah upload status. Beliau nggak pernah nyebarkan, dia nggak punya TikTok, dia nggak pernah live. Tapi kenapa terkenal? Syekh Abi Bakar bin Salim, Fakhril Wujud, beliau pernah mengatakan bahasanya, demi Allah, aku diperlihatkan oleh Allah semua daripada makom para wali. Artinya apa? Makomku lebih atas, makomku tinggi, sehingga kelihatan yang bawah. Kecuali ada satu makom yang aku nggak bisa lihat. Apa? Seorang wanita, seorang sarifah dari bangsa Al-Maula Khela. Dari bangsa seorang Maula Khela, aku nggak bisa. Aku nggak bisa lihat makomnya. Kenapa? Dia lebih tinggi dari aku. Dan aku menginginkan supaya aku ada hubungan dengan makom tersebut. Aku meminta agar anak cucuku menikah dengan putrinya daripada Hababah min al-Maula Khela tersebut. Kenapa? Agar aku bisa dapat barokahnya makom. Kenapa dapat derajat tinggi? Enggak kenal.
Nggak ada yang nyebarkan. Kenapa? Allah yang nyebarkan. Kalau sudah Anda dicintai oleh Allah dengan amal Anda, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Jika Allah subhanahu cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Jibril, aku mencintai seseorang tersebut. Fa'ahibbu, maka cintailah orang tersebut. Fayuhibbu Jibril wa yunadi ahli sama, ya ahla sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, Allah cinta orang itu. Kamu harus mengidolakan orang itu, sehingga orang ini menjadi idola penduduk langit, menjadi idola penduduk bumi. Kenapa? Cinta Allah. Seorang wanita kalau ingin meninggalkan yang sesuatu yang indah, ingin terkenal, jangan terkenal di depan media sosial, terkenal di sisi Allah. Semakin tertutup Anda semakin mulia. Bahkan dikatakan seorang wanita itu, sholatnya seorang wanita di rumah lebih afdol daripada sholatnya di masjid. Sholatnya seorang wanita itu di ruang tengah lebih afdol daripada dia sholatnya di ruang tamu depan. Sholatnya dia di dalam kamarnya lebih afdol daripada sholatnya di ruang tengah. Kenapa? Semakin tertutup semakin afdol itu wanita. Paham ya? Jadi hati-hati, seorang wanita hati-hati, terutama yang mengatasnamakan hijrah, pakai cadar. Jangan dong. Itu akhirnya nanti cadar ini menjadi kecaman jelek. Karena cadar kesannya hanya untuk menjadi mencari popularitas atau yang lain. Perbarui niat. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat.